This meeting is being recorded. Oke. Sugeng enjang, sugeng dalu, sugeng siang para kadang miyarsa wonten pundi-pundi kemawon sakmenika wayahipun Jogja Kripto dinirat malih ingkang kaping 11. Menika sakmenika mawi totali in Japanese. 11. Kaping 11. Jadi teman saya ini, Novi Cahyo Prabowo ini teman dari zaman-zaman sama-sama jomblo sampai sekarang sudah sama-sama punya jalur sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini adalah orang mungkin yang paling berjasa karena pertama kalinya mengenalkan saya pada perkriptoan, aset kripto itu di sekitar bulan Juni 2017. Di tempatnya tuh di sini kalau di belakangnya Mas Novi itu ada pojok Beteng Kulon. Itu di seberangnya itu ada namanya Kopi Aman Kuba, kopi Aceh, tapi yang jualan tuh orang Sunda. Jadi kopi Aceh yang jualan orang Sunda lokasinya di Beteng Kulon, Yogyakarta. Itu ngobrol sana sini, iki loh ono barang anyar Bitcoin. Yo, kita sama-sama belum tahu waktu itu, tapi masuk dulu jam head first, sikat baru cari tahu sajane di belakangnya itu apa gitu ya. Jadi waktu itu kita coba juga nyoba nambang pakai faucet gitu ya. Semua cara dicoba, semua kita riset. Jadi bisa dibilang riset saya, Mas Novi dan Mas Hadi dan yang lain-lain di Jogja dan di mana-mana itu ya mungkin baru gayeng baru 2017 itu ya. Atau mungkin Anda sebelumnya sudah? Ya. Sebenarnya udah sebelumnya itu. Wah, ini. Saya sendiri masuknya itu September 2016. September akhir. Jadi, sebenarnya Bitcoin itu mulanya Februari 2014 awalnya muncul itu. Nanti ada analisa itu saya sudah analisa dari awal 2014 sampai hari ini dan fase hari ini itu fase apa sih ya itu. Wah, ini seru nih. Kalau Februari 2014 itu berarti zamannya masuk pertama kali di VIP gitu kali-kali ya? Ya, VIP Bitcoin. Februari itu harganya masih 6.640.000. Telung yuto akhirnya. Melebu telung itu? Anda itu? 3.200.000 saya masuk itu. Oh, pas jelek 3.200.000. Nah, saya itu kenal beliau ini sudah di bulan Juni 2017. Ini sudah 30 jutaan. Jadi sudah 5 kali lipat, 6 kali lipat dari harganya dia masuk gitu ya. Nah, terus masuk belum. Nah, saya di sini kesenengan ini Desember tak cemplung ke meneh. Padahal posisi lagi nanti duit. Terus turun jelek jatuh. Nah, kalau kita lihat pasar yang belakangan ini kok mirip gitu ya. Ini ya yang di 2018 dengan 2021. Apakah benar atau enggak ini? Monggo ini beliaunya yang memang awalnya memperkenalkan saya. Oh, ini kalau cerita background-nya kita kenalannya dulu gimana lah. Kebetulan ini kalau di belakang saya ada Pelengkong Gading, seberangnya itu rumahnya Novi Cahyo Prabowo. Sananya lagi baru rumah saya. Jadi itu rumah asli. Kita literally tetangga gitu, memang asli orang-orang daerah situ yang kalau sama pendatang dikiranya rumahnya mana Bantul ya gitu. Padahal sorry kita kota. Sombong gitu. Seperti itu. Kok jadi malah bingung belangkep ini. Oke. Kalau gara-gara sombong nih. Iya, dulu kita mulai dari awal tahun dari nggak tahu apa-apa, tapi masuk dulu, coba dulu. Jadi kalau boleh cerita dikit, jenengan background-nya memang di dulunya sebelum masuk ke kripto itu memang trader saham atau trader apa atau pokoknya ya masuk aja gitu. Bukan, nanti trader kripto itu trader pertama saya. Pertama ya. 2016 itu mulai dari nol, tidak tahu apa soal trading. Karena ya cuma ikut-ikutan teman kantor, itu juga diajak teman kantor itu apa tuh barang apa lagi ya. Oh, kenal pertama di kantor. Iya, teman kantor yang ngajak, teman kantor juga udah pengalaman trading, forex, apa itu. Nah, saya belum pernah sama sekali, kemudian dikenalkan trading itu lewat kripto itu 2016 Itu kantor di Jogja atau kantor di Jakarta? Di Jogja 2016. Yang nggak boleh kita sebut ya kalau di Jogja ya. Ya. Nanti bisa kena inspeksi. Ya. Kalau di Jakarta kita dulu teman menggelandang juga dari Senen sampai ke mana itu
ya situlah, pokoknya kita wirawiri di Jakarta juga. Nah, tapi kalau di Jogja ini nggak boleh disebut ini ya. Oke, tadi katanya mau kasih analisis nih kondisi sekarang ini yang kayak grafiknya mirip ya, turun gitu terus lama. Apakah akan ada long winter kira-kira 2 tahunan atau lebih pendek nih winternya nih, atau lebih kejam? Nah, ini sebenarnya kalau saya analisa dari awal muncul Bitcoin Februari 2014 sampai hari ini 2021, itu baru 7 kalau tahun ya 7 tahun, kalau saya analisa itu dari naik turunnya itu kayak membentuk deret angka. Wah, ini. Nanti ini kalau soal TPA ya, ini. ada deret angka gitu. Jadi ada semacam pola gitu. Pola dari 2015 itu membentuk deret angka 3131 gitu. 3131 ini penting. Ya. Ya, dari 2014 itu kan ada proses kenaikan yang saya labelin dengan nama super fast grid. Super fast grid itu dari 2014 sampai 2017 akhir itu. 2017 akhir. Ini 2014 ini juga mungkin awal-awal Bitcoin masuk ke Indonesia, awal-awal juga ada Ethereum itu 2014 ya. Ya, 14, 15, 16, 17, 3 tahun. 3 tahun. 14, 17, 3 tahun. Setelah 3 tahun dia crash. Mulai 2017 sampai akhir 18 cuma 1 tahun crashnya. Crash 1 tahun. Jadi naiknya panjang 3 tahun, crashnya turun cuma 1 tahun. 1 turun. Oke, ini dulu kalau saya belajar ini di Pasar sampai Bantul 2000, ini. Ya, sampai 2014 naik sampai hari ini 2021. 3 tahun juga 18, 19, 20, 21. 3 lagi. 3 tahun. Lagi. Nah, kemudian April 12 kemarin itu kok ada tanda mau drop, pada panik kan, yang sampai hari ini juga panik, merah semua. Nah, apakah kemungkinan turunnya ini juga 1 tahun, mulai April nanti turun sampai April 2022. Apakah membentuk deret seperti itu atau ini nanti berganti sudah nggak 1? Karena 3 kemungkinan 1 tahun toh. Jadi naik di 3 tahun, turun 1 tahun, naik 3 tahun. Kemungkinan yang tahun ini turunnya 1 tahun. Prediksinya deret angka dari deret angka adalah kalau mikirnya dari situ. Ini kayak mau nggak malah luci. Nah, ya, tahun. Nah, tapi ada good news-nya selama 7 tahun itu. 7 tahun itu ternyata fasenya bullish long term, tidak pernah bearish. 7 tahun bullish long term ya. Ya, dia bergerak dari 2014 sampai hari ini bergerak di atas moving average 200. Di atas MA 200. Oh. Tidak pernah jebol ke bawah. Tidak pernah jebol ke bawah. Ini tidak pernah jebol ke bawah, itu boleh catat. Artinya dari 2014 sampai hari ini pasar itu optimis, percaya trust-nya terhadap Bitcoin itu sangat tinggi. Dan sampai hari ini pun belum menyentuh MA yang long term 200 itu. Jadi kemungkinan ini hanya koreksi saja yang saya prediksi setahun itu. Setahun. Koreksi. Oke. Ya. Artinya gini Mas Novi, kalau misalkan kemarin kan juga ada yang bilang, waduh saya telah jemput bawah nih. Ini mungkin masih akan ada kesempatan jemput bawah lagi ya? Masih ada the last opportunity to serok. Nunggu jadi drop kalau sekali lagi. Kemarin terlanjur menghabiskan THR, belum sempat serok, mungkin nanti kalau ada bonus apa atau dapat gaji ke-13 gitu kan masih bisa serok. Untuk yang betul. Masa winter ini, masa bearish pendek ini ya. Ya. Nah, makanya untuk persiapan itu saya membuat sebuah rencana 5 tahunan. Crypto Millionaire 2021-2005 saya buat itu plan. 2021, nanti saya presentasikan ada PowerPoint. 2025. Monggo. Berarti sharingnya belum tak buka, saya tak buka sih. Lah, iki moderatornya kurang jos ini. Monggo.
Saya share screen-nya ya. Oke. Aku double screen jadi bingung nih. Malah. Ciri trader ampuh itu double screen. Jadi Mas Novi Cahya Prabowo ini gitu. Mas Dewanto nanti kapan-kapan kita undang jadi bintang tamu. Mas Dewanto itu juga double screen. Wih, ada arah bledek di situ. Bulan keripik atau sultan atau gembel. Wah, nanti saya bisa minta slide depannya ini bisa buat kita. Oke. Bahan aku gawe loh. Nah, ini. Dulu bakulan crypto trading auto sultan atau auto gembel. Oh ya, buat teman-teman penyimak Jogja, ini sebelum kita membahas Atta Bledek gitu ya. Kita punya grup Telegram namanya Bakulan Keripik gitu ya. Mas Novi masih di dalam situ juga kan? Nah, nanti bisa join teman-teman. Kalau mau ikut berita keripik, berita kripto khas Jogja itu ada di Bakulan Keripik. Gitu. Betul. Nah, ini mau jadi auto sultan atau halilintar atau ini, atau Rianto Halilintar kanannya tuh kan. Ya. Nah, terus ini. Nah, ini. Ini Aladin ceritanya. Aladin yang baru ya. Sama Jin. You can be rich, handsome sultan. Let me try to Jedi. Jadi. Nah, ini istilahnya Aladin masih jadi gembel, ditawari Jin untuk jadi sultan. Nah, tentunya kan gitu. Jadi sultan. Nah, itu dapat. Jadi trader sekarang ini kripto itu bisa dianalogikan ini. Apakah kripto itu semacam lampu wasiat untuk menjadi kaya raya atau itu hanya sebenarnya ilusi magic saja? Ada gitu. Nah, tapi kalau melihat MA tadi nggak pernah nyentuh support ya sebenarnya secara teknikal ini bukan sekedar gosok-gosok lampu jin ini ya sebenarnya. Betul, karena saya sendiri buat program 5 tahun. Karena dari pengalaman 5 tahun yang lalu kan saya dari 2016 sampai sekarang 5 tahun. Sudah beberapa pengalaman itu ternyata kalau mau untung itu mainnya jangka panjang. Jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek memang bisa dapat uang dikit-dikit, cash flow dikit-dikit, tapi capek. Kecuali kalau memang nggak ada gawean, jadi memang ya kerjaannya hanya itu, ya sudah. Mau ngapain lagi? Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang bekerja ya capek ya. Jangka panjang aja, mending kerjain yang lain gitu kan. Ya, karena kerjaan saya kan mikir, tambah trader tambah mikir, pokoknya kedunan, stres kan bahaya malah. Kena efek samping pekerjaan, repot. Betul. Apalagi kerjaan menuntut ketelitian banget ya. Ya, betul. Nah, terus ini, apakah lampu wasiat kripto ini bisa menjadikan kita auto sultan, to the moon, terbang ke bulan? Ya, nah, nanti kita ulas apakah bisa. Oke, nah, disclaimer dulu ini. Nah, oke. Supaya nanti ya tidak ada kejadian. Do your own research and this is not a financial advice. Ya, pokoknya ini tidak menjadi nasihat keuangan. Kalau coba-coba silakan tanggung resikonya sendiri. Betul, dari awal juga saya dibilangin sama Mas Novi ini ya nek rugi ya jangan nangis gitu ya. Pokoknya coba aja resiko tanggung sendiri. Jadi jangan sampai merusak pertemanan dan memang kita akhirnya gara-gara kripto pertemanan nggak rusak kok ya. Malah tetap berteman dari Jadi saya kenal tuh dari SMP apa ya. Walaupun tetangga tapi mungkin baru ngerti kayak Novi. Padahal kita satu SD. Ini SD gitu, Kemendaman apa Pugeran? Kemendaman ya soalnya. Saya Pugeran. Pugeran. Dan ya. Ya. Nah, ini disclaimer-nya karena ini trading kripto dari instrumen investasi yang lain ini paling berisiko tinggi itu malah ini. Karena kalau saham kan naik itu kan ada semacam pembatasan, nggak mungkin del sampai. Kalau ini bisa naik, nggak ada batasannya, bisa full, terus bisa drop juga full drop. Nah, kalau saham kan beda, saham kan bisa ada semacam peringatan kalau saham itu naik, ya gitu dah. Terus kalau turunnya terlalu jauh juga disuspend kalau saham tuh. Iya, suspend. Nah itu, ini bisa menjadi kelebihan, bisa menjadi kekurangan juga. Nah, jadi harus hati-hati main kripto.
karena bisa stres kalau uang Anda bisa hilang juga dalam waktu singkat juga. Jadi bisa auto sultan, bisa auto gembel, Gembel, istilahnya gitu. menarik ini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini pertama kali saya masuk di 9 September. Depositnya 100.000. 100.000 tok. Dulu saya 100.000. Terus deposit meneh 1 juta tanggal 21. Terus 300. Terus 650. Jadi totalnya sekitar 2 juta itu ya. 2 juta sampai akhir tahun 2016. Di BTC harga masih 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, terus dari situ kok untung terus. Nah, depo lagi, untungnya semakin besar. Jadi sekitar pernah saya modal 2 juta, dalam 15 menit jadi 15 juta. Wah, ya. Itu yang 2017 itu ya. Ya. Tapi kan waktu itu kan saya belum dong itu. Nah, nggak saya ambil kalau ngarepin naik lagi ya. Nah, akhirnya itu. Padahal tuh kalau diambil cok tengkolan bisa dibeli tuh Mas ya. Ya. Nah, untuk 15 juta. Nah, itu kan bikin kaget kok bisa ya ini trading cuma modal segini kok untungnya dalam 15 menit 15 juta itu kan mengerikan. Itu kan berapa kali pamer Jogja itu kan. Iya. Makanya kan mengerikan. Nah, ini mulai 2016. Mulai 2016 saya modalnya ya 7 jutaan lah. Kemudian 2017, 2018 mulai bisa profit. Nah, terus ada godaan nambah depo. Jadi saya mainnya dari 2017 sampai 2018 itu puluhan juta saya mainnya. Nah, terus ketika akhir 2017 itu kan crash itu. Ya, waktu crash itu saya sudah paham soal trading. Kemudian saya mengingatkan teman-teman di grup itu, ini didol, jangan didol, mau crash. Pada hold semua itu kan. Bener langsung terjun itu. Sampai posisi kan hampir menyentuh 300 juta. Posisi Desember 2017 itu. Terus turun sampai 40 juta di 18 itu. Itu saya lagi ke Bakmi Pele itu. Posisinya itu pas terjun dalam itu. Mangan bakmi balik. Betul. Anjlok sak pol-pole gitu. Nah, ini fasenya ini. Jadi Bitcoin ini untuk Bitcoin ya. Jadi 3 Februari 2018 itu mulainya Bitcoin, terus 4 Desember 2012 itu puncaknya. Harganya itu sekitar 290-an, hampir 300 juta sentuh, tapi tidak tersentuh. Terus turun sampai 4 Desember 2017, yaitu sekitar 3 tahun. Nah ini, jadi ini polanya ini. Terus 4 Desember sampai 19 Desember, 1 tahun, itu turun sampai posisi 40 juta di 19 Desember. Nah, 19 Desember itu kemudian titik terendahnya, titik pantulnya di 19 Desember itu. Kemudian 19 Desember sampai 12 April kemarin itu naik hampir 1 miliar ya. 900 juta sekian, hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Nah, itu fasenya juga 3 tahun sampai 2015 sampai 2021 kemarin April. Nah, yang berikutnya ini 12 April sampai tanggal berapa? Kira-kira April 2000, tahun depan lah ya. Ya. Nah, itu akan terulang nggak polanya ini yang 3131 ini? 3131. Lagi-lagi ya nih. 3131. Kayaknya nih ya, kayaknya. Ya, ini namanya prediksi kan probabilitas bisa keliru bisa. Jadi bungkus ini aja bisa salah kok ya kalau prediksi bola itu. Jadi, apalagi kita. Betul. Mungkin ini karena dari historisnya kan kita melihat polanya kan, pola pasarnya itu kan seperti itu. Naik 3 tahun, turun 1 tahun, naik 3 tahun lagi, turun 1 tahun. Turun 1 tahun. Katanya ya 2022 mungkin. Tapi nggak tahu kan ada berita apa, Elon Musk apa. Atau tiba-tiba kalau itu selalu bilang tiba-tiba ada badai matahari terus bubar kabeh main ini. Nah, iya. Itu. Oh iya, buat teman-teman yang heran mungkin ini harganya rupiah ya nih ya, karena kita
berdua ini biasa aliran rupiah, nggak aliran dolar gitu ya. 100 juta rupiah, 40 juta rupiah, 1 miliar rupiah gitu. Ada yang di sebelah itu harus dolar, merah dolar amakngun. Ya oke, monggo gitu. Ya, betul. Nah, ini dari sejarahnya ya, dari 3 Februari sampai hari ini. Kemudian, nah ini newsnya dari 3 Februari sampai 29 Mei, 7 tahun itu ternyata masih bullish. Masih Jadi bullish. pasar itu optimis akan naik. Makanya kemarin saya ada berita Cina nge-ban itu, saya nggak percaya itu kayak bohong-bohongan juga deh. Karena kan ini kan istilahnya kan currency warfare ya, antar negara. Makanya ketika ada kripto itu ya terancam juga suatu negara itu. Makanya kalau saya bilang negara itu semestinya memang menentang gitu. Kalau ada negara yang mendukung tuh agak aneh malah. Ya, betul. Tapi ya memang walaupun di Indonesia, Bank Indonesia sendiri kan sudah punya rencana CDBC, tapi itu mungkin posisinya belum tentu sejalan dengan BTC. Nanti kita lihat sih jadinya seperti apa gitu ya setelah CDBC-nya BI launching itu kan kita belum tahu. Ini juga belum launching kan, masih rencana, tapi sudah digaung-gaungkan. Mungkin nanti ada bintang tamu berikutnya yang akan membahas khusus mengenai CDBC. Oh ya, sip. Sing dong gitu. Itu Mas Anton ini malah mendalami teknologinya malah bagus. Ini saya juga baru mau mendalami, mau daftar S2. Ya sih. Jadi ceritanya balik lagi ketika 2017 terus turun dari 200 ke 40 juta tadi, saya tidak berkecil hati gitu ya. Walaupun ketaruh nanti duit toh. Saya pelajari, saya ke sana ke sini, berguru ke sana ke sini. Akhirnya masuk komunitas, akhirnya malah bisa dibilang pekerjaan saya sekarang ini banyak terkait dengan kripto, walaupun tidak di kriptonya, tapi sangat beririsan gitu ya. Jadi ya matur nuwun, itu ngopi-ngopinya tuh sampai sekarang masih bermanfaat, baik manfaat dari keuntungan kenaikan capital gain maupun keuntungan pas seduluran maupun keuntungan proyekan, itu ada dari situ. Oke. Tapi ini, Bitcoin toh atau juga altcoin trennya? Kalau yang analisa kan Bitcoin ya. Tapi kan kalau ngeliat grafik ikut ya urutan dari Bitcoin dulu, terus altcoin baru ngikuti, selanjutnya para NFT apa gitu. Urutan. Polanya nggak pernah. Tapi ya ini kan karena dulu kan waktu awal kan cuma berapa koin aja yang bisa ditradingkan. Sekarang kan banyak banget, 139. Sebenarnya bisa dimainkan semua itu. Jadi bisa keluar masuk mau mana. Ya itu nanti strateginya terserah teman-teman semua mau invest apa mau trading ya terserah. Ini Oke, mungkin untuk cek ombaknya, cek MA 200-nya gimana gitu ya, tersentuh atau enggak. Kalau enggak sempat tersentuh berarti masih bullish jangka panjang, masih naik dalam jangka panjang gitu, jangan khawatir. Nah ini, Crypto Millionaire 2021 and 2025, 5 years plan, becoming millionaire. Wah ini sangat menarik ini judulnya ini. Ya, ini kan karena dari terbentuk pola itu, saya optimis mungkin dari 5 tahun ke depan ini akan naik Bitcoin dan teman-temannya ini akan naik lebih tinggi lagi. Karena jangka panjang 7 tahun aja udah masih bullish, kemungkinan ya 7 tambah 3 tambah 4 ya sekitar 11 tahun lagi, 12 tahun lagi masih ini kayak prediksinya. Makanya saya bikin years plan ini. Nah, terus tahun ini modalnya mulai masif. Agak masif. Karena mungkin ini untuk mencapai 1 miliar aset senilai 1 miliar itu ada minimal saldonya. Karena saya pelajari dari beberapa koin, ada yang kemarin dalam 4 bulan aja, kalau kita punya modal sekian, ya dalam 4 bulan itu jadi 60 miliar, ngeri. Salah satu koin yang itu Raven ngeri. Ya, waktu itu saya sudah bisa prediksi tapi nggak punya duit. Gitu. Sih sama penderitaan kita bisa prediksi ini, prediksi itu, duitnya rano. Iya.
Jadi sekitar modalnya sekitar 100 sampai 200 juta dalam 4 bulan kemarin, dari bulan April itu bisa jadi 60 miliar. Sampai saya tawarin sama teman-teman loh, gue berani wani ra nek ndedit 100.000 dalam 1 tahun jadi miliarder. Pada nggak berani ngorbanin uang 1 juta itu untuk jadi 1 miliar. Atau kita Karena miliar, ada, iya. Jadi mikirnya fokusnya kehilangan nih daripada intu Jadi fokusnya kan itu. Jadi pikiran manusia itu kan menjauhi penderitaan dan mengejar kenikmatan. Nah, tapi takut penderitaannya ketika ya. Ya memang itu tipe-tipe orang yang tidak akan mengarungi Samudra Pasifik untuk menemukan benua baru sih. Tidak semua orang berani begitu gitu. Pasifik, Atlantik ya kalau dari para penjelajah Eropa itu kan kayak Columbus dan kawan-kawan kan. Ya, betul. Nggak tahu apa yang ada di balik samudra itu gitu. Kita juga nggak tahu nanti kripto 2 tahun lagi atau 20 tahun lagi bakal gimana. Kalau kita baru ngobrol dari 2017 ya udah beda banget kok ekosistemnya ini. Betul. Jadi di balik samudra sana kita tidak tahu ada apa, tapi ya yakin saja gitu. Ya. Terus lanjut ya. Nah, ini terus semua bicarakan mengenai strategi trading Indodax atau Sultan dan atau Campbell. Wah, ini mungkin catatan Mas Novi ini Indodax garis keras ya. Jadi kemarin kalau yang sebelumnya Mbak Robiah itu KuCoin. Kalau saya dan teman-teman karena mungkin terus terang banyak dapat support dari toko kripto walaupun tidak secara langsung gitu, banyak mengarahkan sana. Jadi kita coba berimbang lah ya ini. Kalau Mas Novi ini Indodax garis keras dan oke gitu dan oke. Ya. Saya full Indodax karena dulu coba-coba kayak Arbit itu ikut-ikutan Mas Hadi dulu loh. Apollo Nix malah ada masalah. Modalnya ke hold nggak bisa akses, nggak bisa terus harus ke CS-nya, harus pesen tiket. Wah, malah wedi kehilangan, takut nggak kembali modalnya. Tapi balik lah akhirnya. Nyangkut. Balik tapi lama banget, berapa bulan itu. Terus kemarin ngecek. Nah, iya, ngecek itu. Nah, terus saya kembalikan, begitu bisa saya kembalikan ke Indodax saja yang user friendly. Ya dari awal sudah biasa gitu, sudah nyaman kok. Sudah biasa. Ya. Ya, ini strateginya ini, tapi teman-teman udah tahu semua fundamental analysis dengan membaca developernya siapa, roadmap-nya apa, sudah jelas semua. Technical analysis ya, membaca grafik. Ini sudah umum diketahui kalau teman-teman semua sudah ahli lah di bidang ini. Nah, kemudian ini untuk di Indodax ini ada pertanyaannya. 1, ini jadi trader apa jadi investor? Kenapa enggak dua-duanya gitu, ya kan? Ini nanti saya bahas lebih dalam lagi. Kemudian untuk masuk supaya jadi Auto Sultan tadi harus tahu kapan musim tanam, tahu kapan musim panen. Saya memberikan istilahnya stokastik filosofi, jadi menggunakan indikator stokastik untuk mengetahui kapan musim tanam dan kapan panennya. Nah, terus nanti akan saya bahas indikator apa yang digunakan. Terus yang keempat, strategi 3 monitor. Ini saya dapat dari bukunya Alexander ini. Ini bukunya ini. Alexander, The New Trading for Living. Elder. Ya, ini. Itu strategi 3 monitor, yaitu menentukan pasang surutnya, gelombangnya, sama teknik entry-nya. Itu saya belajar strateginya dari ini. Entry teknik. Iya. Alexander pas ini, soalnya ada beberapa kawan saya di grup lain itu juga nanya, sakjane entry point-nya tuh kapan toh, exit point-nya kapan gitu ya. Jadi ya, betul. Ini yang penting ini ya. Nah, terus untuk mendukung itu ini, kalau mau untung besar, berpikirlah jangka panjang, jadi investor atau bisa double. Nah, terus ada bullish atau bearish tetap untung. Tetap untung. Nah, itu. Kalau di sesi sebelumnya Mbak Robiah itu punya teman yang dia trading pokoknya ya hanya 15 menit, 20 menit, 1 jam lah paling lama, berapapun hasilnya cabut. Nah ini ada aliran lain yang berpikir jangka panjang, 3 tahun, 7 tahun gitu ya. Jadi dua-duanya silakan monggo boleh dicoba dan boleh dan bisa dua-duanya loh kita. Jadi pertanyaannya why not both gitu. Bisa dua-duanya. Mau main jam-jaman atau main tahunan. Saya mainnya dua-duanya, Mas.
Dua-duanya. Investor dan trader. Caranya bikin 2 akun. Nah, nanti saya bahas. Oke, menarik. Be trader or investor. Why not both? Dua-duanya. Caranya buat 2 akun terpisah. 1 untuk invest, 1 untuk trader. Itu. Terus ini saya juga bikin 2. 1 untuk invest, 1 untuk trader. Karena kadang kita itu gatel, pengen trading terus loh. Kayak profit, investor kan kudu sabar, tanam wis didemin, kadang nggak sabar. Rasanya itu kalau dapat cash flow terus menerus ada notifikasi ting profit itu kayaknya ada sensasi yang keluar, yang sensasi yang timbul itu. Semacam kesenangan gitu ya. Ya, itu semacam kecanduan, kayak orang kecanduan gitu loh. Dopamin. Jadi lihat notifikasi. Nah, dopamin itu. Trader itu. Jadi trader itu tantangannya itu dopaminnya itu harus terkendali. Ya, investor harus sabar. Nah, ini ya dua-duanya. Nah, ini terus. Nah, kebetulan hari ini Indodax ini, nah ini bagaimana memanfaatkan program afiliasi. Ini jarang orang memikirkan afiliasi ini. Hari ini itu komisinya dinaikkan 10% karena total anggota Indodax 3,5 juta. Jadi kan Mas Anton ini kan termasuk downline saya sebenarnya. Ya kan? Nah ini, manfaatkan. Nah ini, hari ini dinaikkan menjadi 10%. Dari total downline yang transaksi kita dapat 10% komisi. Nah kebetulan tuh saya udah punya 12 downline, ini ibarat 12 murid ini. Nama saya muncul gitu. 20 Juli 2017 bener kan? Nah, iya. Tapi semua dari 12 murid ini ternyata imposter semua, pengkhianat semua. Nggak pernah ngasih komisi. Saya ngasih nggak tuh? Nggak pernah trading kayaknya ini. Nggak pernah trading. Kalau saya trading ya, walaupun sidik-sidik ini. Ya, profitnya kok nggak muncul, nggak ada notifikasi komisi dari afiliasi loh. Banyak impostor. Oke. Dari 16 sampai 2021 impostor semua. Nah, kemudian kan akhirnya kan saya padahal ini kan rencana kan saya buat tim trading itu loh, biar kita simbiosis mutualisme gitu. Ternyata nggak jalan juga. Oh, kalau mau ya bisa kapan ayo kita jadikan. Ini tadi tim afiliasi ini sebenarnya gitu. Nah, terus karena nggak ada yang komisi, akhirnya saya jadi afiliasinya sendiri. Jadi istri saya yang jadikan afiliasi, tapi yang trading saya. Jadi saya trading pakai akun trader, pakai akun istri saya buat trading. Terus karena saya profit, dapat komisi masuk, komisi yang punya saya, akun saya. Saya belikan lagi buat investasi. Jadi saya bikin 2 gitu. Yang 1 buat trader. Moro tuwa putrane bareng dijak nih. Ben saya oke. Ya. Jadi ketika akun istri saya main sini, saya dapat profit, yang sana dapat komisi. Komisinya buat beli lagi, buat invest lagi. Jadi yang sana nambah koin, yang sini nambah koin, nah gitu. Jadi saya putar gitu. Rencananya program afiliasi. Jadi program afiliasi sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk nambah-nambah dikit-dikit. Saya kaget deh komisinya jadi 10%. Makanya kemarin saya lihat dapat komisi, kok gede banget ya, biasanya berapa gitu. Nah ini mulai hari ini dinaikkan komisi afiliasi jadi 10%. Oke. Pertama kan 3% jadi 10%. Ini bisa dimanfaatkan juga. Tapi ya dikit-dikit gitu. Strategi mutar duit. Nah, terus ini tahu kapan musim tanam. Kita harus tahu kapan musim tanam, kapan musim panen menggunakan filosofi grafik stokastik. Nah, ini. Ya, ilmu padi itu kan ada musim tanamnya. Kapan nandurnya, kapan dia fase vegetatifnya, kapan fase generatifnya kalau ilmu padian gitu. Berapa ada umurnya, tiap koin itu ada umurnya. Kapan naiknya, kapan turunnya. Makanya yang Bitcoin ini membentuk deret itu semacam ini. Semacam deret itu semacam pola musim tanam dan musim panen itu. Musim panen. Jadi kan ada siklusnya, masing-masing koin itu ada siklusnya. Jadi ada harusnya kalau teman-teman yang punya background petani gitu ya, mungkin malah lebih lihai gitu, membaca angon mongso seperti ini, terus ilmu titen itu kan biasanya petani-petani itu lebih
Paham gitu ya. Ya ini saya coba jadi petani tapi petani kripto. Petani kripto. Nah, ini menggunakan stokastik filosofi atau ini. Nah ini contoh yang Raven kemarin ya, yang naik dari harga sekitar cuma 200 perak jadi 6.000. 6.000, bayangkan itu. Ping pirone kuwi? Di November. Ping 30 ya. Desember, Januari. Ini cuma 4 bulan jadi miliarder tadi ini nih. Ini saya udah waktu di sini itu saya udah baca, wah ini jadi miliarder tenan ini. Wong ra ndedit. Ini kemarin tahun berapa? November 2021. November 2000 ini. November 2020. Ya, 2020. Oh, sampai sekarang ini pas sudah turun lagi gitu ya. Ya, yang ini Februari. Jadi November sampai Februari kemarin itu. Tapi memang berkah corona mungkin ya, hijau tebal tuh banyak di koin-koin lain juga. Ya. Fase-fase hijau tebal tuh banyak sekali gitu. Karena aku senjoknya nek koin sing udah kayak gini polanya jangka panjangnya itu kayak gini ini udah garis lurus ini pasti akan ada suatu waktu pam. Suatu waktu akan pam tinggi. Ya, gitu. Ya, sabar menunggunya itu yang. Nah, waktu di sini tuh ini mulai naik sini nih, wah ini miliarder murah dikit. Ini ya, ingat-ingat gambar ini nanti kalau ada membentuk pola seperti ini siap-siap cash gitu, jangan dihabiskan dulu. Jadi fasenya kayak gini. Wah, ini cocokin dengan jadi ada fase bibit yang memang nggak kelihatan dari permukaan tanah gitu ya, meneng gitu. Nanti mulai bertunas pas ngerembuyung, nah itu. Ya, jadi filosofi Sokrates itu saya analogikan ini tanamlah ketika dia di dalam tanah itu di bawah ini. Nah, artinya secara umum ini waktu ini adalah waktu menebar benih sebenarnya ya, harusnya ya. Kalau jadi dilihat jangka panjangnya dulu, jadi stokastik jangka panjangnya supaya ngelihat tadi fasenya itu fase tuh. Kalau lihat big picture-nya dulu, ketemu siklusnya itu. Cara ngelihat big picture-nya, ngelihatnya di time frame jangka panjangnya dulu. Makanya ada strategi 3 monitor tadi, nanti ada strategi 3 monitor itu. Yang monitor pertama itu ngelihat jangka panjangnya dulu, yaitu pasang surutnya dulu. Dia sedang pasang atau surut. Itu nanti monitor kedua itu lihat gelombangnya, ombaknya berapa. Terus fase ketiga, monitor ketiga itu entry-nya di posisi apa? Entry-nya di mana? Nah, kalau yang ini kita ngelihat tide-nya dulu, pasang surutnya. Ketika di sini kan ada fase surut nih. Nah, itulah fasenya nandur. Mulai pelan-pelan beli, bertahap. Jangan langsung start deposit langsung dibelikan, bertahap aja. Beli terus, beli tanam. Nandur kan orang panen sawah itu kan bertahap nandurnya satu-satu. Nah, itu bertahap mulai ditandur, sudah ditandur semua, udah habis modalnya, sabar nunggu dia panen. Syukur-syukur kalau ada rezeki nomplok beli sawah lain gitu ya. Tanaman lain gitu kan. Betul, ya bisa tumpang sari misalnya. Tumpang sari juga bisa gitu. Banyak cara kok ini. Nah, ini namanya stokastik filosofi. Kita lihat jangka panjang dulu, lihat tide-nya dulu, baru lihat gelombangnya. Nah, ini. Nah, terus indikator apa yang biasa saya gunakan? Menurut saran dari Elder, jangan banyak gunakan indikator, cukup 3 saja. Kalau saya 3 saja. MA, stokastik, Bollinger. Stokastik, Bollinger Band. Cuma itu. Nah, yang 45 ini tambahan saja. MACD sama fraktal. Cukup 3 ini cukup bisa jadi sultan kok ini. Cuma pakai 3 ini tok ya. 3 ini tok cukup bisa jadi sultan. Kuncinya tadi strategi. Dan ini biasanya memang sudah ada di platform trading ya, baik di Binance, Toko Kripto, di Indodax tuh ada semua. Jadi nggak perlu pakai sewa. Kadang kalau di saham dulu kan ada harus beli dari sumber lain gitu untuk lihat grafik. Ini enggak.
di platform trading sudah ada semua. Ya, adanya kan semakin sederhana, semakin minimalis indikator Anda, itu semakin efektif malahan. Jadi kalau banyak menggunakan analisis ini, analisis itu, mah pusing. Gunakan indikator sederhana untuk hasil yang maksimal, gitu kan. Ya, ada banyak yang di YouTube tuh kan ada yang bikin video pakai ini, nah itu. Ini cuma cukup 3 ini udah cukup. Mau harus tahu kapan entry-nya. Nah itu ya. Cukup 3. Nah, entry-nya gimana tuh Mas? Strategi 3 monitor. Cukup 3 indikator ya. Alexander ada the tide, the wave, dan entry tekniknya. Nah, kalau mau untung besar, pikirlah jangka panjang. Nah, yang satu tide-nya itu ngelihat pertama kalau kita mau trading, misalkan di koin apapun ya, lihat dulu tide-nya. Ini sedang pasang atau surut atau laut ini sedang pasang atau surut. Artinya kan hari ini kan sedang pasang kemarin kan. Sampai 900 juta itu kan Bitcoin berarti kan itu sudah pasang di titik puncaknya. Artinya setelah pasang pasti ada fase surut. Nah, ya kan kita menunggu surutnya sebelum masuk. Nah, nanti kita lihat di time frame yang lebih pendek, ngelihat mulai kelihatan wave-nya itu, gelombang naik turunnya. Nah, nanti ketemu itu fasenya bullish atau bearish. Biasanya kalau tide-nya udah mulai puncak terus mau turun, biasanya wave-nya itu udah mulai kelihatan bearish, lower high lower low ya. Nah itu. Nah nanti entry-nya pakai yang fase lebih pendek lagi di entry. Hanya bisa menggunakan satu indikator stokastik saja sudah cukup. Entry itu stokastik ya. Ya kuncinya tuh entry ini tuh entry. RSI-nya sudah cukup. Jadi bisa pakai 3 monitor buat yang sini time frame paling panjang untuk melihat tide, di tengah untuk melihat gelombangnya, yang paling kiri untuk entry-nya. Kapan masuk. Nah, tapi mungkin yang menarik juga kapan keluar gitu, Mas. Kalau kemarin harusnya kita April itu keluar gitu, Pak. Udah. Nah, tapi kan kita nggak tahu akan terus naik apa turun gitu. Nah, bagi yang orang yang misalkan nggak terlalu ambisius gitu ya, untung dikit-dikit itu sudah puas, ciri-ciri keluar yang aman tuh pas gimana Mas? Atau ya dikembalikan lagi ke masing-masing individu mau punya target untung berapa? Ya, karena tergantung strategi individu masing-masing. Dia mau investor atau mau trader 15 menitan. Kalau dia tradernya 15 menitan, berarti ya jangan lihat tide-nya yang time frame 1 jam gitu. Lihat wave-nya yang time frame, misalkan yang tide-nya lihat 4 jam. Yang wave-nya ngelihat di time frame 1 jam. Yang entry tekniknya masuk 15 menit. Jadi panjang, pendek sama juga kalau mau yang itu ya. Paling panjang, pendek gitu ya. Ya. Nah, kalau mau investor ya ngelihat yang paling panjang. Misalkan biasanya yang time frame 1 week itu biasanya. Biasanya saya ngelihatnya ini koin ini akan untung besar itu dalam jangka panjang. Kita ngelihat itu time frame yang paling panjang itu sudah stokastiknya sudah wancine musim tanam enggak. Kalau sudah kelihatan grafiknya udah kelihatan langsung tandur. Nah, itu ilmu angon mongso. Pranoto mongsonya harus jalan ini berarti ya. Nah, ya. Jadilah petani. Nah, ini. Nah, ini kalau saya lihat saya praktekkan di dunia. Saya lihatkan di ininya. Nge-freeze Bobby? Enggak kan? Oh, lihat di Indodax-nya. Kelihatan tadi masih kelihatan. Misalkan yang Raven kemarin, Raven. Nah, ini kita lihat grafiknya. Nah, ini kita lihat tide-nya itu ngelihatnya di tide yang 1 week.
Nah, ini kan TED terbesar. Kayaknya belum Kalau kita ke-share yang gunakan indikator grafiknya, Mas. oh, Belum pindah. Ini belum di-end dulu. Top. Nah. Ya. Ya. Sip. Nah, ini grafik kita ngelihat TED-nya dulu di grafik 1 week menggunakan stokastik. Semacam gitu. Stokastik yang RSI ya. Stokastik RSI. Bedanya yang RSI sama yang atas? Nah. Stokastik RSI. Oke. Oh, udah langsung muncul ya. Oke, di sini stokastiknya itu stokastik RSI seperti itu. Saya nggak tahu bedanya, cuma kalau pakai yang ini saya bingung. Kadang miss nganunya. Mungkin sudah di RSI-nya rata-rata supaya ingat gitu RSI. Ya, misalkan kayak ini crossing ini kan jadi bingung nih. Bingung ya, itu sudah di rata-rata supaya ingat RSI gitu ya. Nah, ini gini. Nah, ini kan udah terlihat TED-nya. Sini surut, sini pasang gitu ya. Surut. Artinya kalau mau masuk nanti tunggu musim surut berikutnya gitu ya, pas. Ya, ini tunggu surut. Ini pas di lautnya di sana gitu ya. Nah, ini hanya untuk mengantisipasi pasang surutnya, terus bisa ditambah bantuan lagi dengan yang moving average. Moving average. MA biasa ya. MA ya. Karena jangka panjang saya pakai 200. MA 200. Oke. Makin besar makin panjang gitu MA-nya ya. Nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan saking panjangnya. Nggak, karena dia masih baru call-nya Raven itu. Belum sampai 5 tahun. Nah, ini. Pakai yang 100 saja. Nah, ini 100. Kan udah masih di atas, candle-nya masih di atas. Selalu di atas moving average ya. Ya. Artinya kan ini koreksi toh ini. Artinya koreksi jangka panjang sebenarnya. Jadi nanti seroknya itu nunggu ini persilangan lagi ya. Kalau persilangan lagi waktunya serok gitu ya. Pas surut, pas persilangan, nah itu. Ya. Nah, prediksinya kemudian bisa menyentuh MA 100 biasanya, harga seroknya itu biasanya menyentuh MA 100 biasanya terus mantul lagi. Menyentuh MA 100 ya. Yang mantul lagi. Biasanya jadi antisipasi seroknya itu di MA jangka panjangnya 100 itu. Dan menunggu ini crossing. Ketika ini crossing nanti baru dia candle-nya masuk MA 100 enggak. Ketika dia udah naik, misalkan ini crossing gini, bahkan seperti ini prosesnya, dia masuk yang disitulah yang batang pink ini, ya ini baru mulai nandur pelan-pelan aja, bertahap. Oke. Nah, kalau Bollingernya, Mas? Nah, Bollingernya itu juga untuk menentukan harga terendah dan harga terbesar. Nah, oh, I see. Bollingernya itu ya. Dia belinya bisa di sini menyentuh MA atau di Bollinger bawahnya ini. Turunnya itu. Nah, makanya kan kita nunggu dia crossing dulu. Kalau nggak nunggu nanti bisa kita beli sini keperusut turun. Masih keperusut. Jadi itu untuk menghindari seperti saya kemarin. Sudah beli ternyata masih turun lagi. Ya, karena ini harus sabar menunggu dia. Ini kan masih jual, belum jenuh jual. Iya. Masih ambisius untuk jual. Ketika dia mulai jenuh jual terus mau beli, ya itu masuk beli bertahap, nandur bertahap. Nah, itu artinya memang perlu banget kepala dingin gitu, Mas. Memang ini belum tahan. Rumor apapun di luar sana lupakan gitu ya. Ya. Soalnya kadang kita kemecer terus selak kepen opit, meruh kancane baru tuku Mercy kok kita belum beli. Ya gitulah. Ada gitu, ini untuk TED-nya dulu. Nah, makanya sekarang bisa kita analisis bahwa TED untuk Raven ini kan masih dalam fase pasang mau surut, dan surutnya belum tuntas, belum puncaknya. Maka masih
turun lagi sekitar di MA ini MA 100 atau di Bollinger bawah ini. Nanti bisa beli, misalkan dia menyentuh di sini, bisa beli di sini, bisa beli ya. Tapi belinya dikit aja. Ketika turun dia beli lagi. Nah, setelah saya crossing udah hold keras lah. Itu Hold untuk keras. strategi jangka panjang. Sampai dia naik lagi sampai sini. Begitu dia ke crossing ini baru dijual. Nah, ini untuk jangka panjang. Itu ada sekarang mau pancingnya beli atau jual, nah, ini masih wait and see, nunggu dia ke bawah. Nah, artinya kalau pas turun gini jangan menangkap pisau jatuh gitu kan, ada yang sering bilang gitu. Nanti akan terluka tangannya, biarkan jatuh dulu baru kita pungut pisaunya. Ya, misalnya nampani ngisor. Nyerok ngisor. Nampani ngisor ben tampan. Nah, terus ini kan untuk melihat tide-nya, berarti tide-nya sedang mau surut, tapi belum pasang surutnya mau. Nah, terus kita ngeliat gelombangnya di bawah. Tuh lihat. Ini MA 100 pun nggak pernah menyentuh ya? Ini sempat ada crossing sedikit ini. Sempat ada crossing sedikit. Oke, kalau MA 200 jelas nggak. Gitu. Ini ada tanda-tanda bagus di Raven ini. Kalau ngelihat posisinya ini. Jadi dia itu sudah menyentuh MA 100. Ini ya, ekornya itu loh. Ekornya sempat kan namanya crossing. Hammer, ya hammer, istilah hammer. Ini semacam gejala mau pembalikan arah. Ya, ada reversal kayak gini nih. Ya. Dia model kayak palu gini atau kebalik gini. Hijau. Tapi ini luas pada juga nunggu dia yang ini crossing ini. Nah, ini menentukan gelombangnya. Nah, sebenarnya ini kalau dia sudah crossing gini udah beli saja ini karena dia sudah menyentuh MA 100. Coba kita lihat ya, kalau pakai MA 200 ditambah MA 200-nya. MA 200. nya di mana? Nah, kan udah. Sebenarnya kan ini. Nah, ini. Ini kalau orang berapa trader jangka menengah ini udah pada beli di sini nih. Yang jangka menengah loh. Kalau yang jangka panjang dia masih nunggu TED-nya. Masih nunggu. Bro, kalau yang jangka panjang. Kalau ada kelas menengah dia kemungkinan waktu sini udah beli harapannya naik di Bollinger sampai Bollinger yang tengah-tengah ini. Dia akan naik sampai tengah-tengah ini terus turun lagi. Biasanya polanya seperti itu. Nah, kalau ngelihat entry-nya, lihat yang entry lebih pendek lagi di 1D. Nah, ini. Nah, ngelihat entry-nya. Nah, ini mah turun sampai MA 200 kalau yang di 1D-nya. 1D-nya. Oke. Nah, kita ya, bisa beli di sini. Bisa beli di sini, bisa beli. Nah, ini dari membaca tide wave sama entry. Entry-nya sama entry-nya ketika stokastiknya itu crossing tadi. Nah, sebenarnya di grafik satu week itu pun dia sudah crossing bisa untuk posisi entry juga. Ketika di sini kan jangka panjangnya entry jangka panjang nggak bisa masuk. Ini Anda coret-coret ini pakai tools yang ada di Indodax aja ya? Nggak perlu tambahan tools lagi itu, gambar-gambar itu juga garis-garis? Enggak ya? Indodax. Nah itu saya tuh 6 tahun, 7 tahun ikutan ini belum pernah loh. Coret-coret ini baru lihat live coret-coret dari masternya Novi Cahyo Prabowo. Oke, jadi entry-nya di situ ya. Ini kalau lihat jangka panjang ya gelombangnya gitu ya, hampir selalu gitu berulang gitu ya. Ini bahkan ini untuk koin yang relatif baru. Raven ini kan baru ya relatif baru gitu. Jadi makanya strategi Auto Sultannya itu lihat jangka panjangnya, lihat stokastiknya. Dia udah fase tanam, kalau udah fase tanam
tandur saakau-kayak Auto Tantur Sultan. kayak atau Sultan. Paling nggak 3 tahun, karena fasenya kan 3 tahun naiknya itu. Kalau udah nandur, sabar nunggu 3 tahun sampai padinya menguning. Nah, Nah, ketika padi menguning, ambil saja, belilah pojok beteng dan melengkung gading. Ya. Nek didol. Nah, Oke, seperti itu. Menarik sekali, Mas Novi. kita lanjut. Di momen ini. Yang ini exit dulu, nanti masuk ke presentasinya. Nah, ini. Jadi intinya kan mau Auto Sultan mikirnya jangka panjang. Kalau mau cash flow, cuma untung untuk beli HP, ya, untung beli kulkas, untung beli apa? Supra, beli apa? Itu bisa. Untung 20 juta lah, beli motor, ya, itu bisa trading. Gitu. Bisa juga, gitu ya. Tapi kalau mau suatu sultan, miliarder, berpikirlah jangka panjang. Tapi kalau mau seneng-seneng untuk profit sebulan 15 juta untuk beli apa, ya untuk seneng-seneng lah, untuk piknik, apa, jadi trader. Nah, tergantung individu orang masing-masing. Tujuannya apa, mau kripto itu mau buat untuk uang tambahan buat seneng-seneng atau untuk investasi jangka panjang. Nah, kenapa nggak dua-duanya? Nah, itu tuh. Betul. Nah, kemudian ini bullish atau bearish tetap untung. Jadi kelebihannya di kripto itu, jadi kita harus menjaga apa istilahnya psikologi kita harus kita jaga. Ketika dia turun, dia naik itu harus kita jaga. Terutama ketika bearish. Karena ketika bullish itu aman, masuk di kapan saja pasti untung. Semua orang tampak jenius ketika bullish ya. Ketika bearish kan semua orang tampak bodoh ya. Gitu. Nah, sabar nggak digoblok-gobloki gitu kan? Ya. Ketika bearish itu padahal bisa untung. Perspektifnya masih bisa untung padahal. Ya. Tinggal diganti perspektifnya aja. Jadi gini, modelnya gini. Nah ini. Ini kan ketika downtrend kan seperti ini. Tinggal Anda beli cermin besar, terus taruh monitornya di cermin. Nanti kan jadi naik. Baliknya. Ya, kebalikannya. Jadi anggap itu bullish, bearish itu bullish sebenarnya. Tetapi tujuannya menambah koin istilahnya. Jadi bukan mencari rupiah, tapi menambah koin. Jadi di kripto ini, karena kripto ini spesial ya, karena koinnya itu dibatasi suplainya. Jadi jangan sampai kita kehilangan koinnya, tapi kita juga jangan sampai kehilangan uangnya. Jadi dua-duanya harus kita pikirkan. Don't lose your money, don't lose your coin. Katanya itu. Karena ini sudah saya buktikan 5 tahun kemarin ketika dia bearish longsor itu, langsung persepsi saya ubah. Langsung saya nyari koin banyak. Saatnya koleksi macam-macam koin di. Saatnya koleksi, sabar. Nah, terus yang menjadi masalah itu kapan berhenti itunya ini, mengubah perspektif ini kapan berhentinya itu. Nah, itu yang harus dikontrol itu kapan berhentinya. Ya berhentinya membaca tadi, tab-nya tadi. Begitu sudah koleksi banyak, tab-nya sudah berubah, sudah hold keras. Hold keras. Atau kalau misalkan sudah untung ya mau dijual monggo, mau buat beli Supra, beli HP, nggak ada yang salah. Gitu. Nggak ada yang salah. Bahkan kita memang ya maksimal, nggak ada masalah. Kita nandur ini kan untuk dipanen, gimana pun entah jangka panjang, jangka pendek, kan memang untuk dinikmati nantinya, baik untuk pensiun atau untuk senang-senang ya nggak ada yang salah gitu kan. Nggak ada yang salah, makanya pilihlah dua-duanya. Nah, untuk pensiun ada, untuk senang-senang ada. Ya. Gitu. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa nggak dua-duanya? Pensiun dengan senang pun juga boleh kan gitu. Pensiun nggak harus nelongso. Nah, ini makanya ini kripto ini menyenangkan sekali karena memang profitnya memang begitu.
Makanya channel ini juga nanti mau tak urip-uripi kok. Ini kan juga sebenarnya dulu ide kita ya mau. Sama Mas Dewanto Deng mau bikin namanya channel Mbah Kripik gitu. Belum jadi jalan-jalan. Ya akhirnya jadi Kripto Diningrat ini. Iya. Ini harus urip-urip bae nggo gardu jaga gitu ya, menjagani kripto gitu. Ya betul. Nah ini bullish apa bearish tetap untung. Nah ini saya juga udah akumulasi koin juga. Keperot juga, keperotnya besar sekali karena modalnya juga cukup besar. Asetnya itu turun juga besar sekali. Tapi itu kan sebenarnya uji mental saja. Uji mental. Ada yang di berita itu pernah ada kehilangan 12 juta bisa stres biaya bunuh diri. Ada yang cuma kehilangan 2 juta bisa stres. Kemarin tuh di mana ya? Katanya sampai terjun dari gedung terus gara-gara kripto gitu kan. Iya. Ya memprihatinkan sekali sih mungkin ya karena dia masuk ke situ pakai uang panas. Nah itu kendalanya di situ. Dia uangnya uang panas memang. Jadi agak repot juga itu. Betul. Makanya harus ada edukasi juga dari Indodax juga, resikonya juga sangat besar. Iso sabar lah. Tapi kelebihannya kripto itu ya itu, kalau tahu itu di hold saja, nggak usah diambil rugi. Hold on dear life. Contohnya kemarin Mas Anton nyangkut, udah balik lagi belum nyangkutnya 2017? Sudah. Yang 2017 sudah balik, plus keuntungan saya tadi dapat komunitas, dapat proyek, bahkan jadi bilang apa yang saya kerjakan sekarang ini walaupun judulnya di luar kripto tapi koneksinya banyak dari sana. Betul. Ya. Saya ini juga sudah balik dah. Menikmati. Memang luar biasa kripto ini memang. Betul. Saya juga udah saya ajak, tapi ya tahu sendiri resikonya. Saya edukasi juga, ketika dia turun harus sabar, harus ingat. Kuncinya sabar, sabar dan tawakal. Oke, itu berarti nasib pemain-pemain baru ya. Oke, beyond cryptocurrency. Ya, ini dari pengalaman saya ya, selama 5 tahun seperti itu. Jadi kita bisa, intinya belajar terus lah. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ini harusnya jadi video pertama nih ya, baru yang kompleks. Kemarin baru kompleks ngomongin wallet, ngomongin staking, dengan kelas gratis kabeh, IPK-nya IPK dhuwur kabeh. Lulusan. Oh, nah IPK jangan singgung-singgung, saya rendah. Oke, berikutnya adalah mengenai beyond cryptocurrency gitu ya. Ya, ini Mas Anton yang bisa memancing saya. Kebetulan saya diwalik malah kemarin tuh. Ya. Jadi awalnya itu malah main IoT dulu, Smart City, terus ketemu jenengan tuh ngomongin kripto, kayaknya harusnya ini ada dua kutub yang sebenarnya suatu saat akan ketemu. Nah ini sekarang saat ini nih, secara teknologi ini ketemu sih Mas. Jadi blockchain, cryptocurrency, cyber security, smart city, e-government ini mulai bertemu di tengah jalan ini sekarang ini. Jadi kita lihat dalam 3-5 tahun ke depan, selain memang kita dapat kenaikan kapital di kriptonya, juga kita akan banyak melihat keuntungan atau manfaat dari teknologi di belakangnya. Gitu. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya ini juga barang baru juga buat saya sebenarnya. Saya juga sempat baca-baca. Nah, karena pekerjaan saya juga berhubungan dengan masalah pemerintahan dan membahas soal efektivitas, efisiensi, terus ada hubungan dengan teknologi ini sebenarnya bisa membantu setelah melihat keluh kesah betapa sulitnya bagaimana memajukan pemerintahan, dan teknologi sebetulnya bisa menjadi solusi. Kemudian beberapa hari yang lalu saya melihat yang Estonia itu, negara Estonia. Ternyata Estonia itu sudah mulai 20 tahun yang lalu. Sejak 2001 dia sudah mengembangkan blockchain itu sejak 2007. Dan sekarang menjadi negara nomor 1 yang menggunakan blockchain itu. Dan it's work, bekerja gitu. Berhasil. Yeah. Nah, ya. Mungkin di skala kecil, Yogyakarta itu kan skala lebih kecil, mungkin bisa lebih terkontrol ya. Untuk seperti ini bisa
mungkin Ya, jadi ladang persemaian teknologi rintisan seperti ini. ya, betul. Makanya saya Betul, ada betul. visi di situ, mana. Waktu itu kenapa Estonia yang luasnya sekian, Yogyakarta kita lihat luasnya cuma sekian, apakah nggak bisa jadi project Yogyakarta menjadi smart city yang bagus gitu loh. Itulah Baik dari sebenarnya sisi salah satu efek samping yang ingin diperoleh dari adanya channel Jogja Kediningrat ini. Iklan. ya. Iya. Ya. Kemarin saya dengar kan ini kan ceritanya mau kuliah lagi di Magister Teknik Elektro dan Informatika. Teknik elektro. Hanya Saya sama Mas aja Anton ini kapok, ceritanya. Mas. Sepisan wae. Karena saya melihat apa jangka Arahnya panjangnya ke sana ya. blockchain ini kayaknya sangat bisa membantu, dan melihat Estonia yang berhasil ini bisa menjadi pilot project di Jogja sebenarnya. Dan pekerjaan saya pun kayaknya mau eliminasi sama blockchain. Ketika saya Ya, melihat ada yang bisa dilimpah-limpahkan proyek apa gitu, saya dan tim bisa membantu kok, Mas. ya, Harus selling banget. makanya saya masuk rencana masuk S2 itu yang magister itu karena yang banting setir istilahnya. Karena masa depannya itu ternyata pekerjaan saya yang sekarang itu bisa hilang Bisa hilang. depannya itu. Kita Maka antisipasi dulu ya. antisipasi itu dulu. Nah, blockchain Tapi juga, ya nggak perlu khawatir lah. Kalau ini sependapat pribadi saya ya, untuk foreseeable future itu tenaga manusia masih dibutuhkan kok, Mas. Dan ini mungkin yang perlu kita siapkan adalah generasi anak-anak kita. Nanti dunia itu akan decentralized, dunia itu akan berdasarkan konsensus, itu mungkin generasi di bawah kita yang perlu bersiap sebenarnya. Kalau kita kayaknya masih akan terpakai, walaupun ya harus adaptasi juga sih dengan yang seperti ini gitu. Ya, maksudnya kan kita yang orang tua beradaptasi dulu supaya nanti anaknya bisa nggak nyambung orang tua sama anaknya. Betul. Siap. Iya. Makanya e-government, smart city itu akan menjadi bagian. Dan mungkin malah melampaui ini lagi, malah perkembangannya cepat sekali. Tiba-tiba ada artificial intelligence. Kan dulu industri 4.0 kan IoT terkenal, atau sekarang muncul industri 5.0. Udah mulai cepat sekali. IoT aja belum dipraktekkan, secara massal, udah ganti lagi. Sebenarnya bukan belum dipraktekkan sih, belum profit aja. Belum profit. Belum terasa. Yang profit duluan adalah koinnya. Jadi blockchain itu sendiri juga kendalanya adalah belum profit dari blockchain-nya, tapi kalau dari cryptocurrency-nya, dari crypto asetnya sudah pada profit lah, kan susah gitu. Ketika orang sudah dapat duitnya, mungkin mikir teknologi males gitu biasanya. Jarang yang sudah cuan masih mikir gimana sih di belakangnya, gimana sih ke depannya gitu. Karena mikirnya ini skala besar, skala dunia ini. Karena ini kan warfare, cyber warfare ini kan. Indonesia itu kan jadi angkatan perangnya nggak cuma 3 sekarang, darat, laut, udara, sama space. Angkatan siber. Sementara kita belum sampai ke sana Indonesia itu. Sementara yang lain sudah berkembang, kok Indonesia belum sampai ke sana, itu kan mengkhawatirkan juga. Itulah kita sebaiknya secara partikular, secara individual mempersiapkan juga gitu mungkin Mas ya. Oke, ini mungkin ada pesan-pesan lagi untuk teman-teman yang masih baru, masih gamang mau masuk ke kripto, masih khawatir ketipu, khawatir nggak ada underlying-nya, ya memang rano underlying-nya, memang nggak ada. Ini Mas Novi ini kan salah satu contoh orang yang tidak punya pengalaman apapun di trading lain gitu. Artinya memang benar-benar crypto native. Pertama kali trading, pertama kali investing ya kripto ini, dan menekuni itu laser fokus, pokoknya itu tok gitu ya. Ini contoh yang pesan saya ya do your own research tadi. Jadi kita mulai belajar dulu tujuan ke masuk kripto apa, terus belajar caranya tujuannya itu gimana. Misalkan mau trading, mau untung tiap bulan, mau untung, ya ada caranya, strateginya sendiri. Belajar banyak sekali kok sumber-sumber informasi sekarang itu, dari buku, dari YouTube, dari mungkin karena banyaknya informasi itu Mas jadi bingung. Jadi bingung sendiri. Jadi bingung sendiri.
Makanya tujuannya juga harus jelas dulu, individu tiap individu tujuannya apa, diketahui, nah terus belajar cara mencapai tujuannya itu dengan terus belajar tadi. Nah, saya belajarnya 5 tahun itu saya membaca buku sampai buku yang tebel-tebel itu sampai berbuku-buku saya untuk mempelajari teknik trading itu. Saya pelajari. Tapi dan dari sejauh ini judulnya terkonfirmasi ya, maksudnya nggak terus ada sesuatu yang tahu saya selama ini salah, nggak gitu ya, tapi malah terkonfirmasi apa yang sudah dipraktekkan gitu ya. Terkonfirmasi ya. Jadi dari semua buku yang saya pelajari itu tidak semua di dalam buku itu bisa dipraktekkan. Hanya beberapa segelintir saja yang bisa dipraktekkan sesuai karakter kita mungkin. Jadi kalau kita mengenal diri kita itu kayak bisa kita mencari ilmu itu dari mana-mana saja, terus kita bisa modifikasi sendiri sesuai apa istilah kita lah, dari istilahnya menemukan selai gitu loh. Sesuai settingan kita sendiri gitu ya. Soalnya buku satu ini, buku ini kan tidak semua dibaca, tidak semua berguna di sini di satu buku ini. Hanya yang saya pakai cuma yang 3 monitor tadi, dari satu buku cuma itu, dan itu efektif. Satu tok ilmu itu. Ada buku lain yang bisa berguna cuma satu tok, ada yang bisa dipraktekkan. Intinya kan ilmu itu bisa dipraktekkan, kalau nggak bisa dipraktekkan nggak ada gunanya. Yang penting kan itu. Cari semua buku yang bisa dipraktekkan. Ada orang-orang semacam Mas Novi ini yang mau mencarikan, mengambil intisari buku-buku, terus share ke kita gitu ya. Seperti itu. Ya, betul. Oke. Jadi kira-kira orang itu cara nangkapnya juga beda-beda. Ada pesan lagi untuk teman-teman di Jogja maupun dimanapun yang ingin berkecimpung di dalam dunia kripto, blockchain, atau yang lain gitu, Mas? Ya, itu tadi pelajari dulu apa tujuannya masuk, baru tahu strateginya apa. Dan memang tidak selalu metode investasi ini cocok ya, gitu ya. Jadi kita kan bukan sales atau maklarnya investasi apapun. Jadi ini bukan maklarnya Indodax, bukan maklarnya Toko Kripto. Silahkan dipelajari sendiri, silahkan ditentukan sendiri cocok nggak sih itu buat saya. Kalau memang setiap bulan tidak ada uang dingin yang bisa disisihkan, ya jangan coba-coba gitu ya. Ya, itu pertama mikir beras, mikir butuh sih, baru mikir kripto gitu ya. Betul. Ya. Ya mulai dari kecil aja. Mulai dari kecil 100.000. Satu dulu 100.000 terus bisa 100.000 terus belajar caranya, udah bisa 100.000 baru naik. Tadi step by step, nggak bisa instan. 5 tahun baru bisa. Baik, mungkin itu dulu Mas Novi ya. Nanti kita kalau untuk detail lebih lanjut mengenai trik-trik trading berikutnya, jangan kapok kalau di lain waktu saya minta share lagi ke teman-teman. Mungkin juga 3 tahun lagi kalau kita udah celengan lihat gimana hasilnya gitu dari masa-masa tanam ini, masa bearish ini, kedepannya seperti apa, itu ya. Oke, itu tadi yang 3131 rumus itu jangan dilupa. Itu tadi Mas Novi Cahyo Prabowo, teman saya lama dari SD, tinggal di sekitar Mantri Jeron Yogyakarta gitu ya. Saya juga dari sana gitu ya. Jadi sekitar Pelenggung Gading, Jok Tengkulon, nah itu area kita. Kalau berada di daerah situ panggil nama kami. Maka kami yo rata kosi. Rumah saya sana. Nah. Saya di kidulnya itu. Oke, terima kasih sekali Mas Novi. Ini dalam kondisi kurang fit masih berkenan sharing dengan teman-teman Jogja Crypto Dingrat. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Jadi pencerah di kala katanya masa suram, masa winter, masa bearish, tapi sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Mungkin itu dulu. Kita akan berjumpa di lain sesi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih.